Hingga saat ini banyak kita temui atau jumpai di sekolah-sekolah itu, Merdeka Belajar itu belum dilaksanakan sepenuh hati. Ya, banyak kita temui di sekolah-sekolah bahwasanya anak-anak itu beragam. Satu dengan yang lain itu sungguh berbeda. Nah, baik itu karakteristik mereka, setiap individu itu berbeda. Jadi pembelajaran selama ini yang diberikan kepada anak-anak itu masih secara menyeluruh, belum menjiwai satu persatu dengan karakteristik anak. Nah, jadi pembelajaran yang berpusat kepada guru. Guru memberikan materi, anak harus melaksanakannya, menjawab pertanyaan sesuai yang dimau guru. Dan penilaiannya itu menyeluruh juga. Nah, jika si anak kemampuannya tidak sama satu dengan yang lain, jadi dengan pembelajaran Merdeka Belajar ini kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat mereka, kemampuan mereka dengan keberagaman yang mereka miliki. Jadi kita tidak mengekang atau membatasi kemampuan mereka. Biarlah berkembang sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, Merdeka Belajar ini harus kita terapkan mulai sejak dini, baik itu dari lingkungan keluarga, TK atau PAUD, SD, SMP, SMA. Merdeka Belajar ini harus kita laksanakan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Tujuannya apa? Supaya anak itu bertumbuh sesuai dengan porsinya. Nah, banyak kita temui di masyarakat sekarang ini atau di pendidikan kita saat ini. Si anak itu kemampuannya tidak sama. Misalnya, dia kepingin menjadi seorang guru. Bakatnya misalnya seorang guru. Tetapi karena keinginan orang tua, di sini peran orang tua juga sangat dituntut. Kamu harus menjadi seorang dokter. Nah, di sini anak-anak sudah tidak diberi kebebasan belajar. Dia diharuskan menjadi seorang dokter. Memang dia seorang dokter, tapi dokter yang bagaimana? Karena kita batasi kemampuan belajar dia dan tidak berkembang. Jadi saya rasa Merdeka Belajar ini berilah kebebasan kepada anak sesuai dengan porsinya. Kalau dia misalnya kalau dia jagung, kita tanam sesuai dengan pemahaman bagaimana cara menanam jagung, bagaimana cara merawat jagung, seperti itu. Tidak bisa kita memelihara jagung ini dengan cara memelihara padi atau menanam padi. Harus kita sesuaikan juga bagaimana cara memelihara jagung, cara-caranya harus seperti apa. Begitu juga dengan anak-anak kita. Dia karakteristiknya seperti apa? Kita didiklah mereka dengan setulus hati. Kita arahkan dia dengan keberagaman yang mereka miliki. Jadi porsi yang kita berikan itu tidak salah dan tidak melenceng, sehingga pertumbuhannya tetap optimal. Nah, kita para pendidik dengan adanya Merdeka Belajar ini, seperti yang udah diberikan Bapak Ki Hajar Dewantara atau prinsip Bapak Ki Hajar Dewantara, harus tetap kita kembangkan. Beliau itu seorang penggerak, ya. Jadi patut kita tiru dan patut kita laksanakan. Kita harus melakukan reformasi pendidikan kita pada saat ini. Apa yang salah di dunia pendidikan kita? Nah, jadi saat ini kita para pendidik harus bisa memerdekakan belajar para peserta didik kita. Biarlah dia bertumbuh sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi mulai sejak dini, terutama di PAUD, terutama saya bernaung di dunia pendidikan anak-anak. Nah, saya bergerak di bidang PAUD, saya harus bisa membangun karakteristik mereka dan mengarahkan mereka, memberi kebebasan kepada mereka untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan menyamakan penilaian itu selalu sama, karena perkembangan setiap anak itu sangat berbeda-beda. Aspek-aspek yang mereka miliki itu berkembang hari ini, misalnya aspek kognitif, tidak bisa kita samakan perkembangan kognitif si anak A dengan perkembangan
para pendidik, seperti kita harus paham hal-hal tersebut. Dari sinilah kita bisa mengembangkan kemampuan mereka, menggali mereka lebih dalam lagi, mengajak mereka, mengarahkan mereka menuju hasil yang maksimal. Nah, jadi para pemerintah saat ini memberikan program Merdeka Belajar seperti ini, saya sangat setuju. Semoga kita para pendidik bisa menggerakkan para pendidik yang lain di luar sana agar lebih memahami pendidikan yang seperti apa yang harus kita terapkan di negara kita ini, supaya negara kita ini lebih maju, tidak melenceng lagi dari yang diharapkan. Nah, jika kita memberikan Merdeka Belajar ini, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi, terutama itu di pembiasaan diri, ya. Jadi harus kita mulai sejak dini. Pembiasaan diri ini akan terbawa-bawa sampai dia hingga dewasa. Jadi ada masalah yang dia hadapi, dia bisa menyelesaikan tantangan itu dengan kehidupannya sendiri. Tidak terikut dengan hal-hal yang negatif, ya, bisa dibatasi. Banyak juga sekarang anak-anak yang salah dari aturan karena terlalu dikekang, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Dan porsinya kita sering membeda-bedakan anak si A dengan anak si B. Jadi mereka merasa tidak berkembang. Jadi ini harus kita berantas dan harus kita memerdekakan mereka. Saya harap pendidikan kita semakin maju ke depannya. Semoga para pendidik tetap semangat untuk melaksanakannya. Sekian dari saya.